Swastiastu. Para pemirsa Yudha Triguna Channel dimanapun berada, kita akan membahas sebuah topik bersama narasumber Profesor Dr. Andes Ida Bagus Putuswambe MA PhD. Seorang penulis buku-buku agama, seorang dosen di Politeknik Negeri Bali. Hari ini kita akan membahas soal Banten dalam Tri Angganingyatnya dan Aste Karaninggyatnya. Swastiastu Raji. Swastiastu Raji. Makin nembe bicara soal Banten niki seorang filsuf ya, tiba-tiba sekarang saya undang untuk bicara tentang Banten, tapi tentu aspek filosofi yang akan diutarakan. Pak Haji, kita sudah banyak membahas tentang Banten, tapi Banten dilihat dari perspektif Tri Angganingyatnya, apalagi misalnya dikaitkan dengan konsep Aste Karaninggyatnya. Ya seperti apa nih kira-kira? Yang pertama, Tri Angganingyatnya. Mengapa di Banten disebut sebagai atau dalam Tri Angganingyatnya? Apa yang dimaksud dengan pernyataan itu? Durusan Haji. Semua Haji sudah memberikan kesempatan untuk berbagi, dan kali ini saya mencoba untuk membahas Banten ya. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah ya. Saya akan mencoba melihat Banten ini demikian rumit bagi saya itu. Apalagi umat lain melihat Banten itu sangat kompleks ya, sangat rumit. Dari mana kemana ada ujungnya, bagaimana kalau mau belajar dari mana mulai itu. Jadi bagi saya itu rumit gitu ya, apalagi membuatnya. Yang jelas Banten ini masuk ke dalam upacara, jadi dalam tri kerangka Tatwa, Susila, dan upacara. Jadi posisi Banten itu pada lapisan luar. Kuning telur, Tatwa, putih telur adalah etika sesana. Cangkang kulit yang paling luar ini disebut dengan upacara. Dan itulah posisi Banten, di sanalah posisi Banten. Saya kira umat Hindu khususnya dalam tradisi di Bali sudah paham betul Banten itu. Nah, Banten juga ada kata Bali. Banten juga artinya Bali. Dalam konteks Bali Harana, dalam teks-teks Weda, atau Bali Karmana, atau dalam konteks Panca Bali Krama. Jadi Bali itu adalah persembahan kepada Buddha. Jadi ada persembahan. Dan juga Banten itu termasuk upacara. Dari kata upo dan kare, upokare. Upo itu dekat, atau di dekat, atau di sekeliling kita. Dan kare itu adalah tangan. Jadi sesuatu yang dibuat oleh tangan, dibuat, dipersiapkan dengan tangan atau melalui tangan, dan diaturkan pun melalui tangan. Penari juga menggunakan tangan, pendeta, pemangku, para serati menggunakan tangan dalam mempersiapkan itu. Oleh karena itu disebut dengan upokare. Mungkin tafsiran di tiang. Nah, mungkin apa bahan serana Richard kali jaga ngario Banten utawi wewantenan punika. Setelah kita coba analisis
itu berasal dari Panca Mahubute. Panca Mahubute. Pertiwi, Apah, Teja, Wayu, Akasa. Yang paling banyak kita yang lihat itu dari aspek pertiwi. Pertiwi. Atau yang ada yang mentik yang lahir dari pertiwi. Yang bersumber dari pertiwi. Nah, di dalam naskah-naskah Plutuk Banten, ini ada yang disebut dengan Mantaye. Mantaye. Sarwo sani mentik. Ya, sarwo tumbuh-tumbuhan sani mentik punika dados bahan seranu pekara. Daun-daunan, ya, bunga, buah, batang, kulit, akar, dan seterusnya punika Mantaye. Harus Mantige. Mantige yang lahir dari telur. Ya, jadi binatang atau beburon yang lahir dari telur, bebek, ayam, bebek, angsa, seterusnya. Punika serana sani kanggen upekara. Terus Maharia punika sani lekar yang lahir ya, dari katakanlah dari rahim begitu. Seperti sapi, kerbau, babi dan seterusnya. Punika serana. Dan juga dari pertiwi juga kita dapatkan apa yang disebut dengan Panca Datu. Ketika upacara laspas pelinggih, dalam konteks ngenteg linggih misalnya, menggunakan benda-benda yang berasal dari pertiwi itu. Besi. Salah satunya adalah besi, perak, perunggu, timah dan seterusnya. Punika Panca Datu. Nah, sekarang dari buta yang kedua yaitu Apah utawi jal atau jala, ini kudang-kudang cairan benda cair, dan cairan dari badan, susu, tumpahan, cairan dari fermentasi dari seperti berem, dari beras gitu. Lalu ada yang cairan hasil disuling melalui uap, ini ke arak. Lalu cairan dari bumi itu seperti toyo dan toyoning punika. Ini yang dikenal dengan Pancamerta. Kemudian Teja utawi Agni, Apah seperti Apah Teja utawi Agni. Ini jelas sampun wonten sarana api utawi bara api atau nyala api. Ini pasti, sangat pasti. Api takok, dupo, macam-macam lah. Api ketika kita membicarakan Agni, dan Tri Angganing Saksi, wonten 3 geni dan seterusnya. Lalu Akasa punika, Akasa Pertiwi, Apah, Teja, Wayu penangkin. Wayu punika Anus. Anus itu yang sampun bicarakan Anus punika. Beliau Betara Agni Minakadi Duma Ketu. Bermahkotakan asap. Harus wonten lantaran. Dari asap beliau turun, tedun ke bumi. Dari asap juga beliau ngeluhur. Dari lembang Anus, asap. Yang terakhir Akasa puniki ruang kosong. Ruang kosong pasti wonten ruang kosong, dan ini akan membentuk yang disebut dengan mandala. Agung Alit Wewantenan atau Banten itu ditempatkan dalam suatu tempat atau posisi dalam suatu mandala. Wonten upacara memben Banten yang gara-gara agung. Jadi Banten itu ditempatkan sesuai dengan takdirnya. Nyararis nyawis takian atau haji, mungkin kita mencoba mengimajinasikan Banten itu yang demikian banyak jenisnya, bentuknya, warna, bahan dan sebagainya, ya, sebagai tubuh. Raganto. Sandukan di dalam lontar Minakadiring
pelutuking yadnya puniki Banten minakadi rupaning ide betara. Banten minakadi anda buana. Banten minakadi angan ide tui, angan ide betara. Oleh karena itu, karena angge, karena badan, kita bayangkan sebagai badan, dalam teks juga disebutkan begitu, maka badan itu secara anatomis dibagi 3, itu bagian kepala, ulu, utama, badan tengah, ya, lalu bagian sor, kaki. Nah begitu kita membayangkan, sehingga struktur Banten itu ada struktur Banten yang posisinya ring hulu, ring Prabon itu. Ini sekali tempat-tempat pelinge-pelinge Sanggar Surya, Sanggar Tawang, Sanggar Petuan, Sanggar Agung punika dengan begitu banyak elemennya. Tapi semua itu adalah untuk yang di ulu. Yang ring hulu. Kepala. Bagian yang dianggap paling suci. Iya, kepala. Posisinya jelas ampun ring genah sani suci pisan. Sanggar Surya tidak bisa dibangun sembarangan. Harus ring ulu. Harus ring Madya puniki akeh puniki. Ring suku, ring cokor punika taur. Punika tri angganing yadnya. Jadi kita ingin belajar melihat agar terstruktur begitu. Itu yang lintangan oleh Kedik. Oleh karena itu, ketika kita ngayah jaga ngarianin Banten, karena pikiran kita akan ngayah ngarianin ragan hidup betara, maka sikap kita, keyakinan kita, mulai dari fisik kita harus disucikan. Memilih bahan. Tapi sampun suci, sukle, bersih. Sikap kita. Sampun mesirang kalau ngayah, bo mesugi raga bojak langsung mas. Kecuntakan apitan. Betul. Nah, niki kalau kita beli Banten raga sing nawang karena dia produksi itu, apalagi bukan orang Bali yang bikin ampura niki. Kita tidak tahu unsur kesuciannya. Kita melangkah mendahului. Nah, mungkin Aste Karaning Bang. Aste Karaning yadnya. Aste punika 8. Kalau haste punika tangan. Aste punika 8. Karana puniki bisa dibaca kara tangan, bisa dibaca karana ada pakai menggunakan neramat. Punika elemen atau unsur ya, pembentuk komponen yang membentuk yadnya punika. Nah mungkin yang pertama 8 dari 1 sampai 8 kita jelaskan. Nah pinaku huluning yadnya, Banten apa sebagai huluning yadnya? Dari 8 itu? Ya, kita ambil contoh yang mungkin sederhana, Banten Ayaban kita misalnya. Ya, pinaku huluning yadnya punika Daksina, Daksina Pejati. Inagangan malih menawi catur, seterusnya. Punika ring hulu, huluning pinaku Prabu Nida Betara. Guluning yadnya, pinaku guluning yadnya sebagai leher ya, leher yang menghubungkan kepala dengan badan. Punika gembogan. Mungkin badan iki mungkin ya, pinaku tanganing yadnya. Punika jerimpen. Tangan. Tangan ini ya. Mungkin dada kanan, dada kiri. Pinaka anganing yadnya. Dada sebelah kiri adalah pengambeian. Ya. Di sini. Pengambeian. Kanan punika peras dan sode. Sani yang berada di hulu hati. Hulu hati. Ya, herdayaning. Yadnya punika dapetan, Banten dapetan. Terus ring garbaning yadnya. Punika tebasan sesayut.
garbaning, Garbo. perut. Ya. Terus yang terakhir Di di kaki. kaki punika sukuning yadnya, pinake sukuning yadnya. Posisi banten yang ada di kaki adalah caru, segahan, taur, punika rencokol. Itulah simbol. Secara Ya. simbolik seluruh Banten yang dipersembahkan dalam aste karaning yadnya itu bagian kepala, leher, kanan, Dada kanan, dada kiri, dada kanan, dada kiri, Hulu hati. kemudian hulu hati, kemudian perut, garbo, karbe, kaki. kaki. 8. Jadi 8 hal penting. Jadi ini menjadi penting bagi kita yang lebih muda, yang juga tidak sering praktek untuk literasi, pengetahuan bahwa di samping Tri Angganing Yadnya, Banten juga dapat dijelaskan ke dalam 8 hal penting. Saya kira ini. Lalu apa kesuksemaannya kita tahu keutamaan dari Banten itu? Ya, suksema Tuh Haji. Ya. Yang pertama, Banten itu berfungsi sebagai simbol ya. Simbol manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tadi sudah disebutkan Sudah disebutkan Pinake, pinake angganing, pinake rupaning itu betul. ya. Ya. Pinake jelas simbol Ida Betara. Ya. Ya. Yang kedua sebagai nyomia, sebagai mengharmoniskan, Ya. menyelaraskan Berfungsi. antara Buana Alit dengan Buana Agung. Ya. Itu pada acara-acara taur misalnya sampun gelas pisan. Ya. Lalu yang ketiga sebagai rasa hormat, syukur. Gitu. Yang keempat itu sebagai penyucian, penyucian Ya. Banten-Banten seperti Ya kalau Prasito, Durmangalo, ya. mereka sami berfungsi untuk menyucikan. Ya. Ya. Oleh karena demikian maka ada kadang-kadang ya, penilaian yang kurang enak bahwa bikin Banten itu untuk rayunan atau makanan itu betul. Ya. Jadi orang ada yang menilai seperti itu. Ya. Tapi dari penjelasan tadi Ya. kita anggan itu membentuk, membuat anggan itu. Nah, mungkin masuk sedikit ke filosofi. Ya. Karena beliau Ida Betara meraga sunia, Ya. nirguna, Ya. nirwikara, nirupa, Ya. itu tidak terpikirkan, acintia beliau, Ya. ya, tidak terbakar oleh angin, tidak terbakar oleh angin, ya, tidak terbasahkan oleh air dan seterusnya. Tapi kita ingin melakukan sembah puja, bakti ring Ida Betara. Kalau ajaran itu jenana kanda, Ya. bagi mereka yang mengambil jalan jenana, Ya. hal-hal seperti Banten mereka tidak digunakan. Jadi, Dan dapat dimaklumi Ya. karena beliau bukan, iya, ya. jadi patram, ya, puspam, Toyem, palem, palem. toyam tidak digunakan. Kalau konsekuen, kalau konsekuen, Ya. jadi tidak menggunakan Air, alat-alat bahan-bahan seperti bahan itu. itu ya. Karena yang digunakan jenana, jenana kanda, mereka dalam paham-paham Upanishad seperti itu. Ya. Dan yang kedua karma kanda, karma kanda, mereka jalan karma Ya. atau kriya, jalan ritual seperti yang kita laksanakan di dalam tradisi Bali, bertemunya antara karma kanda dengan jenana kanda. Nah, di dalam karma kanda, di dalam ritual
kita mencoba menskalakan sani niskala. Tuhan dihadirkan. Jadi Mempersonifikasi bahasa Pak Sure. Jadi di sana ada proses pengkonkretan dari sesuatu yang abstrak. Ya. Yang tak terbayangkan, tak terpikirkan. Sehingga di sini konsep-konsep panteisme misalnya, kalau kita belajar filsafat, panteisme itu di sini dia munculnya. Karena sesuatu yang transcendental, something which is very abstract, and then we transform menjadi sesuatu yang konkret dan pervasif, pervading all. Jadi beliau masuk ke segala ciptaan beliau, sehingga beliau ada di sana. Dan beliau kita pakai untuk benda-benda itu kita pakai untuk memuja beliau. Jadi menskalakan yang niskala. Sesampun wenten hanya skala seperti canang dan sebagainya. Lagi kita meniskalakan dia agar terjadi proses di sini transformasi. Itu sebabnya perlu iraga terlibat dalam proses yadnya punika. Ayah nyamu, Maria sanganan, Maria alat-alat, perlengkapan piranti yadnya. Agar iraga kita semua itu mendapat apa yang saya sebut dengan ius. Ius mayadnya. Ius. Pada saat ius itulah ada proses kontak penyatuan transformasi diri. Yang bahasa kerennya itu dari Asuri Sampada menuju Daiwi Sampada. Karena terjadi proses. Tetapi kalau kita beli semua all in, ius tak boleh lagi. Puput pragat oke. Tapi proses transformasi itu tidak ada. Nah ini karena itu di dalam membuat Banten, di dalam lontar tapeni yadnya, yang Banten tat manut ring tatu, mereka ke bawah ukte, walia kali wong ukte. Yang Banten enten manut tatu, mereka tandina kali wong ukte. Seperti orang buta. Kita bayangkan orang buta gimana, tidak tahu arah kemana, tidak bisa melihat. Ini yadnya pun itu nenten nganganin manut sesana. Tan manut ring sesana nia pun itu tandina kali wong wisutuli. Tuli bisu. Begel kan. Tidak mendengar, tidak bisa berkata-kata bicara. Ini yadnya tan manut ring anggannya yang topik bicara kali. Strukturnya tan unik di kalian. Strukturnya tidak tahu di mana harus dinya. Ani beten jang berdur jang di samping itu kan. Punika wadila sekali lumpuh. Ini maka sami nenten tan bina kadi ngutang pati ring margi. Tan wenten wiguna, tan wenten tikeno, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya kalau membuat Banten apabila kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi. Iya. Jadi tatu harus masuk. Sesana etika harus masuk. Strukturnya ring dije ulu, ring dije cokor. Itu mangga uning. Nah, karena masyarakat umum menawi kurang pengetahuannya, irikilah peranan Wiku Tapini, Serati Banten, utawi tukang Banten, manggep kuning pisan, manggep pastike harus tahu Serati Banten, tukang Banten itu menempatkan sesuai dengan strukturnya, sehingga konsep Tri Angganing yadnya dan Aste Karaning yadnya mereka berjalan sesuai dengan teks Wiku Tapini. Saya kira kita telah mendapatkan poin. Ini Profesor Ida Bagus Suame ini memang bawaannya begitu. Dia sesungguhnya ingin mengatakan kepada kita semua
bahwa sebaiknya kita terlibat dalam urusan yatnya. Mangna boleh ius yatnya. Kita punya uang banyak, tapi tidak terlibat dalam prosesnya. Apalagi kita tidak tahu mana ulu, mana badan, mana teben, menceladukan. Karena itu dalam teori unstructured. Dan itu kebingungan. Itu sebabnya satu kita tuli bisu, satu kita lumpuh, dan semua ayatnya yang kita laksanakan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, konten ini ingin meliterasi kita semua bahwa kita setidaknya pahamlah mana ulu, mana badan, mana teben. Kita paham bahwa Banten itu pinakeragan ide betara. Oleh karena itu, ketika kita membuat dan mempersembahkannya, maka kita harus bermodalkan diri bersih, mesiram dumun sedereng. Asuci laksana. Asuci laksana, mesiram dumun, asuci wacana sampunang coah cawah ritat kala iraga ngayah sampunang memisuh dihastu napol ngemenek anggen ajen. Kira-kira asa podike. Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Santi. Om.